Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Anak-anak, berjumpa kembali bersama Bu Ares. Kali ini kita akan belajar melanjutkan materi yang sudah kita pelajari. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa ya? Ya, kita sudah mempelajari organ pencernaan manusia. Sekarang kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu adalah pentingnya makanan sehat. Apa ya hubungannya makanan sehat dengan materi yang sudah kita pelajari kemarin? Hubungan antara organ pencernaan dan makanan sehat. Tentu anak-anak tahu, organ pencernaan itu adalah organ yang mengolah makanan yang kita makan, mengolah makanan yang masuk dalam tubuh kita. Jika makanan sehat masuk dalam tubuh kita, maka organ pencernaan kita juga akan berfungsi dengan baik, tidak terjadi gangguan organ pencernaan. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan belajar tema 3 tentang makanan sehat. Lalu subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Dengan materi pokok, kita akan mengenal zat aditif dan gangguan pencernaan. Sebelum menyimak penjelasan Bu Ares, mari perhatikan Beni dan teman-temannya pada gambar berikut. Nah, di sini ada 4 gambar, anak-anak perhatikan. Perhatikan baik-baik ya. Bu Ares lanjutkan. Dari gambar tadi, apa yang terjadi pada Beni? Siapa yang tahu? Iya, betul. Beni sakit perut. Beni mengalami gangguan pencernaan yaitu diare. Apakah diare itu? Diare adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Penyebab diare adalah infeksi usus. Infeksi usus bisa terjadi ketika kita mengonsumsi makanan atau minuman yang kotor dan terkontaminasi kuman. Seperti yang dilakukan Beni tadi, dia tidak mencuci tangan sebelum makan. Nah, penyakit diare ini anak-anak menyerang segala usia, baik itu anak-anak maupun dewasa. Kalian tentu tidak ingin sakit seperti Beni kan? Untuk mencegah terganggunya organ pencernaan, makanan yang kita konsumsi harus makanan yang sehat. Makanan sehat akan bermanfaat bagi tubuh dan tidak merusak organ pencernaan. Tentunya makanan sehat ini juga harus memperhatikan bahan-bahannya, bahan-bahan yang baik dan berkualitas. Nah, sekarang ayo ikuti Bu Ares. Kita temukan makanan yang menyehatkan dan makanan yang tidak menyehatkan tubuh kita. Makanan adalah bahan yang biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan tenaga dan nutrisi. Makanya, anak-anak kalau ke sekolah belum sarapan, rasanya bagaimana? Lemas dan lapar. Karena apa? Kekurangan tenaga dan nutrisi. Lalu, makanan sehat itu makanan yang bagaimana ya? Makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi seimbang yang diperlukan tubuh untuk proses tumbuh kembang. Menu makanan sehat yang seimbang mengandung karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan lemak sehat. Kandungan tersebut dapat kita temukan pada makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan susu sebagai pelengkap. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan belajar mengenal makanan-makanan sehat yang harus ada dalam menu sehari-hari kita. Yang pertama adalah makanan pokok. Apa
itu makanan pokok? Makanan pokok adalah makanan yang banyak mengandung karbohidrat atau zat tepung yang berguna sebagai energi tubuh untuk melakukan kegiatan. Sumber karbohidrat ini bisa ditemukan pada nasi, jagung, roti, singkong, dan sagu. Jadi anak-anak, kalau kita mengkonsumsi makanan pokok, maka kita akan terasa kenyang. Karena fungsi dari makanan pokok itu adalah sumber tenaga bagi tubuh kita. Nah, selanjutnya supaya makanan pokok terasa lebih lezat, ada temannya nih. Ini juga bergizi, namanya lauk pauk. Lauk pauk itu apa ya? Lauk pauk adalah makanan yang banyak mengandung protein dan lemak yang digunakan untuk membangun tubuh dan mengganti sel-sel yang rusak. Contohnya daging, ikan, ayam, telur, tempe, dan tahu. Nah, protein ini berfungsi untuk membentuk tubuh kita anak-anak, untuk membangun tubuh. Jadi kalau ingin punya otot yang kuat, yang besar seperti atlet-atlet itu banyaklah mengkonsumsi protein. Makanan sehat selanjutnya adalah sayur dan buah. Sayur dan buah banyak mengandung vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini dibutuhkan oleh tubuh untuk daya tahan tubuh kita sehingga tidak mudah terserang penyakit. Kalau contohnya sayur dan buah, banyak ya anak-anak, bisa cari sendiri. Sayur apa dan buah apa yang paling kamu suka? Nanti ditulis ya di buku masing-masing. Nah, itu tadi jenis-jenis makanan yang menyehatkan tubuh kita. Tapi biasanya dalam mengolah makanan kita sering menambahkan bahan tambahan agar makanan terasa lebih lezat begitu ya. Nah, sekarang kita belajar yuk bahan tambahan pada makanan. Bahan tambahan pada makanan yang sering digunakan itu banyak sekali dengan fungsi yang bermacam-macam. Ada yang berfungsi untuk memperkuat cita rasa. Jadi rasanya biar semakin lezat begitu. Ada yang berfungsi mengawetkan, mengentalkan, memberi warna makanan, atau untuk menambah aroma makanan. Bahan tambahan ini mengandung zat yang disebut zat aditif anak-anak. Zat aditif terdiri dari dua, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan atau sintesis. Nah, sekarang ikuti Bu Guru ya untuk mengetahui contoh penggunaan zat aditif. Yuk ikuti Bu Ares untuk mencari zat aditif dalam makanan kita. Yeay, yang pertama kita menemukan zat pewarna. Zat ini digunakan untuk mempercantik dan memperkuat warna makanan atau minuman. Ada dua jenis, alami dan sintesis. Untuk zat pewarna alami menggunakan bahan-bahan dari alam, misalnya untuk warna kuning dari kunyit, hijau dari daun suji, merah dari buah naga. Dan penggunaan bahan alami ini tidak berbahaya bagi manusia jika dosisnya tepat, artinya tidak berlebihan ya anak-anak. Tetapi ada kelemahannya, warna yang dihasilkan biasanya tidak terlalu cerah atau cepat pudar. Sehingga industri-industri besar ya, industri makanan sering memilih pewarna sintesis yang lebih kuat dan tahan lama. Contoh-contoh pewarna sintesis anak-anak bisa lihat di tabel berikut. Ada banyak sekali ya, dari jenis minuman sampai makanan menggunakan zat pewarna. Nah, yang kedua ada zat pemanis. Zat ini digunakan untuk memberi rasa manis pada makanan atau minuman. Yang termasuk pemanis alami berasal dari gula tebu, gula aren, dan gula kelapa. Kenapa ya gula rasanya manis? Nah, gula terasa manis karena di dalamnya terdapat senyawa sukrosa yang memberikan rasa manis kepada lidah kita. Nah, anak-anak,
Ternyata gula yang alami ini mengandung kalori yang tinggi dan tidak bisa dinikmati oleh orang yang menderita penyakit diabetes mellitus. Penyakit diabetes mellitus ini adalah penyakit kelebihan kadar gula darah di dalam tubuhnya, atau biasanya ada yang menyebut kencing manis ya. Sehingga orang-orang ini tidak bisa mengkonsumsi gula alami anak-anak karena kalorinya yang tinggi. Lalu diciptakanlah gula sintesis yang lebih rendah kalori dan dapat dinikmati oleh penderita diabetes. Contoh gula sintesis ini yaitu aspartam, sakarin, dan siklamat. Yang ketiga ada zat pengawet. Zat ini digunakan untuk memperpanjang kondisi penyimpanan makanan atau memperlambat pembusukan. Pengawetan bisa alami maupun buatan. Yang alami biasanya menggunakan garam, jadi diasinkan, menambahkan bawang putih atau menambahkan gula, membuat manisan itu ya anak-anak, itu kan lebih awet. Nah, BPOM atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan mengeluarkan daftar pengawet sintesis yang dapat dipakai atau diizinkan dipakai produk makanan di Indonesia. Daftarnya ada di tabel ini. Anak-anak bisa memperhatikan ya. Lalu ada zat-zat pengawet yang dulu pernah dipakai untuk industri makanan, tapi sekarang sudah dilarang anak-anak karena berbahaya. Nah, zat ini apa saja ya? Di antaranya adalah formalin, boraks, dan terusi. Tetapi saat ini masih ada orang-orang yang meskipun dilarang, dia masih tetap menggunakan. Nah, itu tidak boleh ya. Selanjutnya ada zat penyedap rasa. Zat ini digunakan untuk memberikan rasa yang berbeda kepada makanan. Misalnya rasa asin dari garam, asam dari perasan jeruk, dan rasa gurih dari rebusan kaldu ayam atau sapi. Ini kalau secara alami, penyedap rasa yang alami. Selain yang alami, ada juga penyedap rasa yang sintesis atau buatan, contohnya monosodium glutamat, MSG, atau anak-anak lebih sering menyebutnya micin. Itu ya. Zat yang selanjutnya adalah zat penambah aroma. Zat ini digunakan untuk memberi aroma pada makanan. Contoh penambah aroma alami adalah sereh, daun jeruk, daun bawang, daun pandan, daun kemangi, seledri, minyak atsiri atau vanili. Lalu penambah aroma yang sintesis ada etil butirat, amil valerat, dan ada beberapa ya anak-anak, nanti bisa dibaca sendiri. Nah anak-anak, setelah kalian mengenal jenis-jenis zat aditif, sekarang Bu Ares akan mengajak kalian mengetahui dampak pemakaian zat aditif. Dampaknya ada dua, dampak positif yang bermanfaat bagi manusia dan dampak negatif yang merugikan manusia. Kita mulai dari dampak positif. Dampak positif pemakaian zat aditif. Yang pertama, bisa menambah makanan menjadi lebih menarik, baik itu bentuk, warna, maupun rasanya. Yang kedua, melindungi makanan agar tidak mudah rusak. Yang ketiga, makanan menjadi lebih awet dan tidak cepat kadaluarsa. Yang keempat, menambah rasa lebih lezat pada makanan. Yang kelima, melindungi kualitas gizi pada makanan. Jadi kalau tidak mudah kadaluarsa atau mudah busuk, gizinya tetap terjaga. Sekarang dampak negatifnya anak-anak apa saja ya? Yang pertama, bisa menyebabkan penyakit jika dikonsumsi secara berlebihan. Yang kedua, dapat merusak atau mengganggu organ pencernaan sehingga fungsi organnya akan terganggu.
Yang ketiga, dapat merusak organ tubuh diantaranya hati, ginjal, otak, dan lambung. Yang keempat, dapat menyebabkan penyakit kanker bila pemakaiannya salah. Yang kelima, dapat menyebabkan kecanduan atau ketergantungan. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Guru. Sekarang anak-anak beraktivitas yuk. Anak-anak berdiskusi secara berkelompok. Yang pertama, bekal makanan yang sudah dibawa silahkan disiapkan di atas meja. Yang kedua, berkelompoklah 2 atau 3 orang. Yang ketiga, silahkan secara berkelompok kalian membaca komposisi zat yang terkandung pada makanan yang sudah kalian bawa. Yang keempat, kelompokkanlah makanan yang sudah kalian amati. Mana yang termasuk makanan sehat dan mana yang tidak sehat. Nah, setelah anak-anak berkegiatan, Bu Guru telah merekam apa yang sudah kita lakukan. Kalian bisa melihat rekamannya setelah video berikut. Selamat menyaksikan.